الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Kalian siapa? Kalian siapa? Minta ampun, saya kemarin mau pinjam duit buat biaya anak saya sekolah, nggak dapet ibu-ibu. Masa bro? Iya, Pelit amat orang kaya. bener ya? itu dia pelit banget. Kerjain kali ya. Iya, nanti tuh, kalau dia mati jangan ada yang nolongin. Iya. Apalagi anaknya, apalagi anak yang namanya Sinia. Yang dandanannya menor itu. Iya, dandanannya kayak itu menor itu. Anaknya itu. Iya, anaknya Pak Gundik itu. Makanya kalau ada apa-apa jangan kita bantuin, jangan kita tolongin, biarin aja. Ya kan? Setuju nggak? Setuju. Nah, itu. Nah, udah ntar malam Iya, kerjain lagi dia. Lagi dandan lagi cakep. Iya. Ya, Gimana? merah-merahin. Mau nolongin nggak Pak Gundik? Oh, gak nolongin orang pergi. Iya, makanya jangan ada yang nolongin. Kita kerjain aja. Iya. Pokoknya dia sama anaknya jangan ada yang bantuin, jangan ada yang nolongin kalau ada apa-apa. Setuju kan? Setuju. Gitu. Udah ibu-ibu jangan ngomongin orang. Nanti dosa nggak baik. Kita doain aja dia biar cepet sadar ya. Biar dia cepet bisa dapet hidayah gitu. Habisnya orang begitu perlu diapain ya? Orang kayak gitu mah nggak ada sadarnya. Biarin aja. Kan juga kena ajabnya tuh orang kayak begitu mah. Dia mau sadar-sadar ya. Iya, nggak bakalan sadar. Ya Yang ada juga kali. dia malah ini tuh. Kalau kena kita doain jajah. bareng-bareng ya, mudah-mudahan dia cepet sadar gitu. Enggak, orang gitu nggak bakal ada sadarnya. Kalau Kalau kena aja baru dia sadar. Apa kan? Iya. Udah, nanti ada yang denger dan tetangga ada yang Nggak ngajak apa-apa. dia. Paling anaknya tuh, yang denger, yang gini tuh, yang dana-dana menor. Gue mah ngerasa pisan ngeliat orang kayak gitu. Apaan itu orang mana udah kayak sombong. Orang sepisan. Pelit ya. Mana pelit. Iya. Gila. Nanti Pelit matinya ada pas seperti apa keumbun-umbun itu. Iya. Ntar matinya kayak apa itu orang ya? Kita buang aja. Buang ke kali. Iya, buang aja. Ngapain kita buang? Buang aja ke kali. Lemparin. RT. Sombong. Jempelit. Lah iya itu udah semuanya di dia. Semuanya di dia. Coba. Ilah. Setuju kan? Tujuh ceburin aja Iya, udah udah pelit. ceburin aja. Jangan kita nggak anu sama dia, nggak berteman udah. Ngoceh baik udah. Tuh ini ngoceh mulu. Habis Iya nih. kepala gua dijagugin baik sama lu. Bagaimana Iya kamu ya. ngoceh? Gimana kamu ngoceh ya? Udah kesel sama Pak Gundik kita ya? Gua udah kesel sama Pak Gundik pelit. Ngutuin Sombong. dijegugin. Iya, udah pelit ya. Pelit banget orang ya. Alhamdulillah akhirnya rapat di kelurahan selesai juga. Tapi sayang kok belum bisa dapat keputusan. Mohon warga terlalu banyak. Kebetulan si RT ada. Dari kemarin gue cari-cari kagak ada. Wah, si RT medet. Mana tahu? Pak RW, ada perlu apa ya Pak RW? Silakan dulu Pak RW. Silakan diminum Pak RW. Kasih teh. Tapi ngomong-ngomong, tumben Pak RW, ada perlu apa ya? Gini Pak RT, saya datang kemari untuk nanyain klarifikasi masalah pembangunan TPA sama masjid. Nah, kayaknya ini warga Pak RT ini banyak yang belum pada setoran nih ke kas RW. Coba Pak RT cek dulu deh. Maaf ya Pak RW, saya Ya, lihat dulu. cek aja. Oh iya, kalau dari datanya memang belum masuk. Tapi nanti coba saya tanyain sama bendahara saya, karena dia yang megang semua. Ya udah Pak RT, kalau begitu secepatnya Pak RT.
Iya Pak RW. Yaudah teh, kalau bisa secepatnya teh ya. Duit itu harus ada, udah masuk kas kita. Soalnya saya juga gak enak teh sama DKM-nya pengurus yayasan. Saya ditanyain terus teh. Oh iya Pak RW, saya juga akan usahakan secepatnya. Tapi kan kita perlu konfirmasi dulu sama Pak bendaharanya. Iya. Nanti kalau sudah ada dananya, secepatnya akan saya setorin sama Pak RW teh. Kira-kira nih teh, kas bisa terkumpulnya sampai berapa hari teh? Kekurangannya teh. Lagian RT sibuknya udah kayak menteri aja. Saya juga kalah sama RT sibuknya. Susah bener dicarinya. Sekarang gini Pak RW, saya janji 1 minggu inilah saya akan usahakan secepatnya. Kalau masalah saya jarang di rumah, maklum lah Pak RW. Saya kan punya pos 2. Iya. Ngerti lah. Sekarang gini Pak RW, Ya gimana teh? kalau untuk menutupi kekurangan yang sedikit ini, bagaimana kalau kita temuin Pak Gundik? Kita minta bantuan sama dia. Pak Gundik, kalau saya pribadi sih, saya kurang yakin dengan karakter dia yang sombong. Kalau kita ke sana, saya yakin tidak akan membuahkan hasil. Ya memang sih Pak RW, dia tuh terkenal dengan kesombongan dan kepelitannya. Tapi nggak apa-apa kan, kita usahakan. Kita usaha minjem sama dia. Ya itu sih terserah PRT aja deh. Itu kan warganya PRT. Tapi nggak ada salahnya dong Pak RW, kita coba datangin dia. Siapa tahu hatinya kalau kita datang berdua tersentuh. Ini kan untuk pembangunan masyarakat bersama. Ya kalau saya sih ikut PRT aja dah. Kalau masalah ke Pak Gundik sih, ya jujur kalau saya sih kurang yakin kalau kita minta dana bawa proposal ke Pak Gundik. Pasti kita juga dihina sama dia nantinya. Tapi nggak ada salahnya dong kita mencoba. Ya udah, kalau RT mencoba, saya mau ikut aja. Ayo kita coba. Bismillah aja RW. Kalau dia ngasih lebih kan lumayan buat tambahan kita. Ya, teh, boro-boro buat kita. Yang penting mah buat DKM masjid aja dulu dah, buat pembangunan TPA sama pengurus yayasan. Nanti kalau buat kita mah gampang dah. Yaudah, kita langsung samperin aja dia. Ayo Pak RW. Yuk. Ayo Pak RW, ini rumahnya Pak RW. Kayaknya gua ragu nih sini. Udah kita coba dulu. Kalau dapat lumayan buat tambahan kita. Pelan-pelan, udah hansip. Ayo. Oke dah. Oke Pak RW. Assalamualaikum Pak Gundik. Assalamualaikum Pak Gundik. Ada nih teh, kira-kira orangnya teh. Ada, dia mah nggak kemana-mana Pak RW. Gak kemana-mana. Tapi duitnya banyak deh, Pak Gundik. Nggak Itu kemana-mana. dia yang saya bingung. Coba lagi deh. Assalamualaikum Pak Gundik. Waalaikumsalam. Pak RT, RW. Waduh, segala makanya di awal udah kayak pas pampres aja. Ayo, silakan duduk nih. Ayo, silakan duduk Pak. Ya, Pak. Pak RW, silakan Pak RW. Pak RT, Pak RW. Hansip, tumben-tumbenan nggak biasa-biasa nih datang kemari. Pasti kalian ini ada maunya nih. Benar Pak Gundik, kami datang sini ada maunya. Kami ingin mengajukan proposal untuk pembangunan TPA dan masjid di wilayah kita ini. Apakah Pak Gundik bisa membantu kami? Saya harap Pak Gundik ada rasa iba untuk membantu pembangunan ini. Udah saya duga, kalian datang kemari pasti ada maunya. Saya bukannya nggak mau bantu,
Tapi memang saya nggak megang uang cash, uang saya di bank semua. Kalau kalian memang mau buat jalan, renovasi masjid, TPA, kalau nggak ada uang, ya udah, nggak usah dikerjakan. Ini mah dikit-dikit, saya lagi ketempuan. Pasti mintanya ke saya. Emang nggak ada lagi di kampus ini orang yang kaya. Heran. Kan bisa kalau misalkan bangun masjid, ngetrek-ngetrek di pinggir jalan, pelur-pelur, pelan-pelan, bisa kan? Kenapa harus ke saya sih? Dan satu lagi, Teh. Kalian kan bisa, misalkan minta sumbangan di pinggir jalan ke tengah-tengah, pakai tangguk, kalau nggak pakai nyaringan. Bisa kan? Ngapain harus ke saya lagi? Lagi kamu RW, misalkan bangun TPA, kan bisa dari dana orang tuanya, mintain. Ini mah dikit-dikit, saya lagi yang kena. Terus, kapan sih kalian lepas dari saya? Kapan? Sebenarnya kami bisa membangun sendiri, Pak Gundi. Tapi kami kan pengen tahu sosialisasi Pak Gundik kepada masyarakat tuh gimana. Seandainya Pak Gundik sholat di masjid kan enak. Jalanan juga Pak Gundik masih bisa memanfaatkan. TPA, kalau Pak Gundik punya anak atau cucu nanti sekolah di situ kan bisa Pak Gundik. Kami mohon bantuannya Pak Gundik. Pak RT, Pak RW, tenang. Kalau untuk masjid, saya nggak perlu ke masjid. Nanti depan rumah saya akan buat masjid. Kalau perlu jalan, saya nggak perlu jalan. Nanti saya buat jalan sendiri. Lagian, anak cucu saya nanti sekolah di luar, nggak di sini. Kalian ini nggak selevel dengan saya. Pak Gundik, kami nih kemari cuma untuk mengetes kepedulian Pak Gundik di lingkungan sini. Kalau emang Pak Gundik nggak memberi, nggak ngasih, tapi bicaranya harus sopan dong. Ini kan tokoh masyarakat. Jangan seenaknya gitu ngomong. Kami di sini menghormati Pak RT, Pak RW. Pak Gundik jangan seenak-enak perutnya gitu dong. Sabar Pak, sabar. Udah sip. Kebiasaan orang begini Pak. Pak RT, Pak RW. Kalau orang gini pantas saya kasih pelajaran Pak RT. Bukan gitu kebiasaan orang begini. Udah. Tenang Pak Haji, tenang. Jangan main hakim sendiri. Kita ini negara hukum. Kalau kalian macam-macam di rumah saya, mau kalian semua ngandang. Tapi saya ini nggak bakal tega ngandangin kalian. Nanti kalau nebus, duitnya dari mana? Saya capek sama kalian ini. Selalu aja kemari. Ada orang-orang susah nih. Pasti mau pada minta sumbangan. Jadi kasih Pe, biarin. Biar aja dia susah. Kayaknya sudah cukup kita dikecilin sama dia. Kayaknya kita nggak akan ada hasil. Percuma lama-lama kita di sini. Kita pulang aja langsung. Sip, ayo kita pulang. Ya Pak RT. Orang susah selalu aja melibatkan orang kaya. Astagfirullahaladzim, Pak Gundik. Jadi gue yang merasa nggak enak sama Pak RT sama Pak RW. Terlaluan banget emang punya majikan. Kelakuannya emang nggak pernah berubah dari dulu.
Selalu aja menghina orang. Tapi anehnya dia panjang umur loh. Susah emang orang begitu loh. Lama meninggalnya. Pak Gundik. Nggak pernah berubah kelakuan. Juragan. Nah, begitu dong. Kalau kerja yang rajin. Jadi kan saya gajinya nggak sia-sia. Iya. Jangan cuma ada saya doang, rajin. Gila nggak ada senter belonjoran lagi. Di, Iya, juragan. duduk samping saya. Siap, juragan. Apa ya, juragan? Saya mau tanya kamu, Iya, juragan. hari ini kamu udah ngerjain apa aja? Hari ini saya sudah mengerjakan ini, juragan. Dari pagi kamu cuma nyapu doang. Enggak, juragan. Hari ini saya sudah mengerjakan pekerjaan rumah semua, juragan. Dari mulai nyapu, ngepel, sampai cuci piring. Mobil juragan pun sudah saya panasin, juragan. Itu yang saya mau. Jangan sampai saya gaji kamu jadi sia-sia. Percuma dong kalau gitu. Sama aja hitungannya saya nyumbang hidup kamu. Siap, juragan. Alhamdulillah, juragan. Karena pekerjaan saya sudah selesai semua dari pagi sampai sekarang sudah larut malam, juragan. Saya mau izin pamit pulang dulu ya, juragan. Tunggu Di. Saya ada sedikit sesuatu untuk kamu. Iya, juragan. Mungkin itu bisa membantu buat di rumah. Alhamdulillah, juragan. Ya, jarang-jarang kan saya ngasih seperti ini. Ini saya kasih ke kamu buat orang rumah. Mudah-mudahan uang ini bisa bertahan untuk seminggu. Terima kasih, juragan. Kalau gitu saya permisi pamit ya, juragan. Oh iya, silakan. Saya paling gak tega sama orang susah. Mungkin dengan uang segitu juga pasti mereka akan bertahan. Kalau banyak-banyak juga nggak bakal habis. Untuk beli apa dia? Orang kalau bekerja sama saya pasti akan saya makmurkan. Udah berapa lama saya tinggal di sini? Saya praktekkan dari anak saya kecil sampai dewasa. Masa saya lihat saya doang yang paling kaya di sini? Nggak ada orang kaya selain saya. Bener-bener ya, juragan. Dia lihat bang 10.000. Ngitung depan muka gua. Cepean mulu duitnya. Aduh, tega bener dah juragan kalau begini mah. Gue jadi kepikiran masalah tadi sore waktu RT sama RW ke rumah. Sampai dimaki-maki sama juragan. Apa gua ke rumah RT aja ya? Rumah Pak RT jangan ya. Saya ragu kalau ke rumah Pak RT. Nggak enak juga mau Pak RT gara-gara masalah tadi sore di rumah Pak Gundik. Mas Didi. Pak RT. Lagi ngapain? Enggak, Pak RT. Sini masuk, silakan duduk. Ya, baik Pak RT. Silakan duduk. Ya, Pak RT, siap. Lagi ngapain? Ada apa Mas Didi? Kok berdiri di depan rumah saya? Kayaknya ada keraguan-raguan untuk nemuin saya. Anu Pak RT. Iya, anu kenapa? Ya, anu Pak RT. Saya jadi nggak enak Pak RT. Udah ngomong aja Mas Didi, ada apa? Jadi kedatangan saya Pak RT, saya mau meminta maaf Pak RT sama Pak RT dan juga Pak RW atas kelakuan majikan saya tadi sore Pak RT. Saya bener-bener merasa nggak enak buat sama Pak RT dan Pak RW. Saya betul-betul meminta maaf sekali Pak RT.
Oh itu nggak masalah kok buat saya. Cuma terus terang Mas Didi, saya terus terang nggak enak sama Pak RW. Karena saya yang ngajak Pak RW ke rumahnya Pak Gundik. Kalau saya sih sudah tahu sifat dan karakternya Mas Gundik itu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Mas Didi yang minta maaf gitu? Bukannya Pak Gundik sendiri yang datang sini. Sebelumnya saya juga meminta maaf Pak RT, karena saya juga kan bekerja di rumah juragan. Saya bener-bener merasa nggak enak Pak RT sama Pak RT dan Pak RW. Oh itu nggak masalah buat Mas Didi. Saya maklum kok, Mas Didi hanya pekerja di rumah dia. Tapi Pak Gundiknya itu kok nggak ada respon? Ya Pak RT, kadang saya juga bingung sama kelakuan juragan saya Pak RT. Dari dulu sikapnya nggak pernah berubah. Jangankan sama masyarakat yang lain, sama warga yang lain, saya aja Pak RT yang kerja di rumahnya suka diperlakukan nggak enak gitu Pak Gundik. Saya juga merasanya udah nggak betah sebenarnya Pak RT bekerja di situ. Karena gimana ya, kebutuhan saya tuh mendesak Pak RT buat mencukupi keluarga di rumah. Ya sudahlah Pak Didi, saya sudah tahu sifat dan karakternya dia seperti itu. Yang saya pikirkan untuk saat ini, bagaimana tanggapan saya nanti ke Pak RW, itu aja. Ya kalau Mas Didik bekerja di rumah dia, ya itu bagus. Bisa buat tambahan Mas Didik, bisa buat makan, dan buat kebutuhan yang lainnya. Mas Didik kan tahu sendiri, zaman sekarang ini lagi sulit. Iya Pak RT, bener sih Pak RT. Kalau bukan kerja di rumah Pak Gundik, saya juga bingung Pak RT mau kerja apa lagi. Ya walaupun gajinya nggak seberapa ya si Pak RT, tapi alhamdulillah bisa buat mencukupi kehidupan saya Pak RT. Iya, yang penting berkah Mas Didik. Ya Pak RT. Kalau kita mencari uang yang nggak halal itu gampang, tapi yang halal memang banyak rintangannya. Yang penting berkah buat diri kita, buat keluarga kita. Kalau begitu Pak RT, ya berhubung waktu juga sudah malam ya Pak RT, saya sekali lagi mewakili majikan saya atas perilakunya tadi sore kepada Pak RT dan Pak RW. Saya sekali lagi mohon maaf ya Pak RT. Sampaikan maaf salam juga kepada Pak RW. Oh iya Mas Didi, nanti saya sampaikan sama Pak RW. Iya Pak RT. Yang penting Didi harus rajin bekerja ya. Iya baik Pak RT. Kalau begitu saya pamit ya Pak RT. Ya, silakan ya Mas Didi, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nia, kamu telah mengingatkan papi dengan almarhum ibu kamu. Dari suaranya, jalannya, bola matanya, percis ya. Iya. Nggak terasa ya, kamu sudah besar. Papi kalau ngeliat kamu jadi ingat almarhumah ibu kamu. Papi kangen rasanya. Emangnya aku semirip apa sih Pih sama ibu? Kalau untuk mirip almarhumah sangat banyak nih ya. Dari bentuk bola matanya, suaranya, jalannya Nia percis dengan almarhumah ibu kamu. Papi jadi sangat kangen. Kapan-kapan kita ziarah ya ke tempat almarhumah hidup ibu kamu. Boleh Pih. Kalau untuk ke makam ibu kamu, nantilah kita atur waktunya. Oh iya nih ya, kamu masih ingat gak waktu ibu kamu meninggal, terus kamu itu umurnya baru 3 tahun? Yang mana aku ingat.
kan masih kecil. Pih, kayaknya kita terlalu sombong deh, Pih, sama orang-orang. Iya. Papi ini sombong wajar karena kita orang kaya. Tapi, Pih, Nia takut ini akan berdampak ke depannya. Lia. Kita ini banyak uang, jadi sangat wajar kalau kita sombong. Apapun bisa dibeli dengan uang. Jadi, Nia nggak usah khawatir. Pokoknya, Papi akan baik-baik aja. Udahlah, nggak usah dipikirin apa omongan mereka. Mereka itu orang susah. Nggak akan berdampak dengan kita. Wajar kalau kita sombong. Ya udah nih ya, Papi lihat kamu sangat capek sekali. Mendingan kamu istirahat. Iya, Pih. Oh iya, ini kan malah Jumat Kliwon. Hampir lupa, saya belum melakukan ritual. Saatnya melakukan ritual untuk memanggil piaraan saya, supaya rumah ini dan harta saya dijaga oleh mereka. Sengaja saya panggil kamu kemari untuk menjaga harta saya, rumah saya, karena sudah banyak uang saya untuk guru kamu. Siapapun yang masuk ke rumah saya, teror dia, habisi dia. Saya nggak mau kekayaan saya, harta saya hilang begitu saja, direnggut orang lain. Nampaknya sudah larut. Saatnya istirahat. Tumben perasaan malam ini
Terasa panas. Apa mau hujan kali ya? Perasaan sunyi. Kok sepi malam ini tumben. Kok cuaca malam ini beda gitu. Pokoknya ini malam jaga harus ekstra. Siap Anda. Aduh. Pokoknya ini RT ini Apalagi kalau kita harus memperoleh bisa. predikat paling teraman, ternyaman. Jangan sampai kejadian yang enggak. Makanya lu kalau misalnya di pos jangan tidur. Ya. Kopi tuh Mandan. Mudah-mudahan si Hansip selalu ada di pos. Bukan main Pak Biar RT. saya nggak kontrol lagi. Mampir dulu ke rumah Pak RT. Kali-kali kita dapat uang rokok, uang kopi. Ayo. Biasanya Hansip begini lagi ngopi dia di pos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Hansip. Pak Hansip, silakan duduk Pak Hansip. Mama, geser sini, Mang. Duduk. Udah geser aja. Di sini siap pakai dah. Duduk, Mandan. Kan main anak buah. Perhatian bener. Udah tenang. Hansip, ngerasain nggak? Malam ini kayaknya cuacanya lain. Hawanya panas gitu. Pak RT, saya terus terang aja. Saya masih kagak terima atas kelakuan si Gundik yang meremehkan, melecehkan Pak RT dan Pak RW. Terus terang aja, saya kagak terima Pak RT. Terus, menurut saya itu hal biasa Pak Sata. Nggak bisa gitu Teh, nggak bisa begitu. Pak RT ini kan di sini, ini kan orang paling ditertuakan di RT sini. Pak RW juga kan paling dituakan di lingkungan besar sini. Terus terang aja, saya nggak terima. Pokoknya saya mau ngusir si Gundik dari RT sini. Setuju Pak. Sekarang gini Pak Sata, Pak Camang, kita kan sudah tahu sifatnya Pak Gundik itu memang orangnya sombong dan pelit. Tapi kita kan nggak bisa ngambil tindakan apa-apa. Tapi caranya jangan gini Pak RT. Pak RT itu cara langsungnya itu tadi terus terang aja. Itu ibarat kecoa. Itu Pak RT tadi udah diinjak seolah-olah begitu Pak RT. Apalagi di sini Pak RW. Kita malu sama Pak RW. Karena ini kan Pak RW kan udah masuk ke ranah RT kita. Sekarang gini Pak Sata. Gimana saya tuh apanya? menghadapi warga itu bermacam-macam. Ada yang sifatnya beda dari dia. Sebagai RT ya kita harus bijaksana dong saya. Nggak bisa ngusir begitu aja. Iya. Pak RT bisa terima dengan kejadian tadi sore. Tapi kan Pak RW, saya takut di dalam hati Pak RW ini ada rasa yang bergejolak, berkecamuk. Dia secara nggak langsung saya rasa terus terang aja nggak terima. Seperti saya lagi sore. Menurut saya sih Pak RW itu orangnya bijaksana. Dia nggak mungkin punya dendam, punya rasa kesal terhadap Pak Gundik itu. Tapi tadi saya melihat raut muka Pak RW itu menahan kemarahan, menahan amarah, menahan emosi yang terlalu dalam Pak RT. Kabar Komandan, ini cuma kita bertiga doang, gak ada Pak Gundiknya kok. Santai aja dulu. Santai, lu bisa ngomong santai, tapi terus terang aja hati nurani gua kagak nerima dengan kejadian tadi sore. Atasan gua dilecehkan sebegitu sama si. Wah, kalau gua udah gua hajar tadi itu. Ya, pokoknya tenang dulu aja, tenang. Begini Pak Sata, Pak Camang, saya juga merasa tertekan, malu sama Pak RW. Tapi saya rasa Pak RW itu orang pintar dan orang bijaksana, dia pasti bisa memakluminya kok. Apalagi dia sebagai RW, ruang lingkupnya di masyarakat itu lebih luas daripada RT. Jadi menghadapi sifat sekecil apapun kejelekan orang dia udah ngerti pasti. Memang benar, Pak RW mungkin terima, Pak RT juga mungkin terima. Tapi terus terang saja, saya, hati kecil saya kagak terima dengan kejadian tadi sore. Walau bagaimanapun juga, saya akan buat tuntutan buat orang. Pak Sata, sekarang ini kita bisa apa? Kalau kita mengambil tindakan di luar kerja kita,
Itu tindakan kriminal. Kita nggak punya hak. Pak RT, ini kan kita bukannya mencerdai atau melukai. Siapa tuh orang namanya tadi, Camang? Siapa sih? RT? Gundik. Oh, Gundik. Si Gundik itu, kita tidak mencelakai dia. Ini secara nggak langsung atasan saya ini. Ini pelecehan nama baik. Saya akan tuntut dia ke meja hijau. Kalau kata saya sih nggak usah. Saya lebih setuju ke Pak RT. Setuju apanya lo, RT? Kita bisa apa dan duit lebih banyak dia. Sedangkan kita aja diremehin mulu sama dia. Memang, kalau untuk masalah duit, dia juaranya, dia jagonya. Tapi kalau untuk masalah hukum, ini ada tingkatannya. Kalau hukum itu nggak kena duit, yang salah diponis salah, yang benar dibenarkan. Bukan masalah duit kalau masalah hukum. Sekarang begini Pak Camang, kita lihat tindakan dia selanjutnya. Kalau sampai dia melukai salah satu warga saya, baru kita ambil tindakan. Ini bukan jawaban yang gue pengenin, teh. Gue pengen tindakan yang tegas buat si Gundik. Udah mana? Masih dan Gue kagak puas jawaban RT gini. Ayo kita keliling. Camang, tolong di pos ya. Iya. Standby. Aman Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Ada aja lagi, Pak. Itu Pak. Mang, Right? terus terang aja. Ya. Gua sama jawaban RT lagi tadi, gua kagak terima. RT nerima, Pak RW nerima, tapi batin gua kagak nerima, gua kagak ikhlas. Gua punya cara, Mang. Apa tuh? Tapi lu harus ikut apa kata gua. Apa dulu nih caranya? Caranya, gua mau nyuruh orang buat ngebunuh itu si Gundik. Astagfirullah. Kalau boleh gitu dah. Kita juga masih punya hati. Tapi gua kagak terima, terus terang aja, Mang. Pokoknya malam ini gua menemuin pala preman sini, pala rampok sini, biar si Gundik dicelakain. Udah dan tenang aja, biar Pak RT ngurus sama Pak RW. Gua kagak terima, Mang, terus terang aja. Udah tenang aja, tenang. Enggak. Kenapa sih emang? Ini udah 2 bulan ini, Rip. Kita agak dapat orderan ini, buset. Gimana ini? Gimana tuh terimain ki? Emang sekarang udah zamannya duit langka. Iya ya. Kali ini entar ada ya proyek. Kali kan gak yang tahu ya kan. Proyek nyopet, proyek apa ini? Ya, biasanya kita ngapain? Iya. Nah, Rip. Kalau yang namanya rezeki kan gak ada yang tahu, ya kan? Emang iya sih, tapi gimana ya? Malam ini orang tinggal sebatang-batang ya. Nah, beneran ada lu berdua ini. Siap bos. Siap. Komandan. Ngapain ini? Kapan nih? Senang-senang apa romannya berdua-dua lo? Buru-buru senang. Rokok juga cuma sebatang ini berdua ini, dah. Kebeneran. Ada lu berdua. Nah, tuh kan. Apa gua kata tuh, dah. Ayo, kita dengerin. Lu dengerin ya. Gua punya order buat lu berdua. Masuk nih. Itu ini mah. Udah, tang berdua ini. Iya, selalu bos. Iya, ayo, mau dengerin. Nih. Tapi rahasia ini cuma kita berempat yang tahu. Oke, siap. Aman, rapi. Pokoknya bila sampai ketangkep, lu jangan nyebut gua berdua. Iya, tenang. Apapun resikonya, lu tanggung berdua. Jangan nyebut-nyebut nama gua sama nama temen gua. Ada duitnya enggak? Kalau masalah duit emang lu baru kenal gua. Kenapa apa ini? Kopi udah agak punya rokok dengan coba. Iya, jangan kata tibang kopi yang botol isinya busa, pokoknya lu kenyang. Oke, gua demen nih, baru nih. Iya, Ini tugasnya ngapain ini kita? Lu kenakan si Gundik. Iya. Nah, orang yang paling pelit, Iya. orang paling kikir, orang paling medit di wilayah kita ini. Iya, tahu. Gua
lagi sore tadi sama RT sama PRW rumah dia. Gua minta sumbangan buat perbaikan fasilitas di wilayah kita sini, kayak ngerapin TPA, ngerapin masjid, sampai buat ngerapin jalan. Dia kagak mau ngasih. Atau minta duit sama dia mah dosanya aja nggak boleh dipinta. Justru itu gua sakit hati. RT gua tegur, RT nerima apa adanya. Emang kelakuan si Gundik begitu kan? Iya. Kita juga tahu di sini emang kelakuan si Gundik begitu. Tapi terus terang aja, gua kagak terima atasan gua dihina, atasan gua direndahin. Terus sekarang mau bagaimana? Mau gua lu rampok itu si Gundik. Kalau bisa lu bunuh si Gundik. Tapi harta bendanya jangan sepeser pun, jangan lu ambil. Kalau masalah jatah duit buat lu berdua, pokoknya mau berapa duit juga gua yang ngasih dari gua. Udah urusan gue itu mah, lu mau tenang-tenang. Nah, tapi ini yang gua resep dari lu berdua. kerjaan gue tuh. Lu begini, gua percaya sama lu. Iya. Masalahnya bukan sekali dua kali. Orang-orang nyuruh lu berdua. Mainan lu berdua emang rapi, emang cakep. Udah Dan, ini resikonya gede Dan. Lu mah tenang aja Mang. Iya, gua percaya. Gua percaya sama dia ini berdua nih. Dia mainannya halus, mainannya rapi. Gua bukan sekali dua kali. Temen gua sering nyuruh dia ini ngerjain hal-hal yang begini. Mainannya rapi, kagak bocor. Emang gua orang baru apa ya? Tapi kalau bocor gimana Dan? Lu mah tenang lu. Duit gue ini. Lu kalau nama kita disebut gimana? Terus jabatan kita hilang gimana? Sekarang gini, kalau untuk masalah jabatan, gua percaya jabatan kita nggak benar hilang. Masalahnya, asal lu tahu aja, di wilayah sini kagak ada warga yang mau jadi ansip selain kita berdua. Duitnya kecil ya? Bukan masalah duitnya kecil, emang duitnya kagak ada. Siapa yang kecil lah? Terus biar gue bagaimana ini? Kalau untuk jatah lu berdua, lu tenang aja. Lu tahu kan, belakang rumah gua apa? Tomberan kan, sawah kan? Gue suruh minum tomberan. Dengerin dulu kalau gua ngomong. Iya. Siap. Kalau buat lu berdua, gua bela-belain sawah gua yang 3 petak, yang belakang. Kalau sampai ini berhasil, lu berdua, lu 1 petak, lu 1 petak. Tuh kan, duit tuh Rip. Udah ada kemana ini? Ini udah. Pokoknya pas begitu si Gundik mati, ya kan? Tapi ingat, tanpa jejak. Begitu hasil si Gundik mati tanpa jejak, pokoknya lu nyampe ke rumah gua, lu minta jatah lu 1 petak, 1 petak. Oke, langsung gua kasih. Bener nih ya. Nah, ada peribahasa, orang yang dipegang omongannya. DP-nya dulu ada nggak? DP. Terus terang aja, kalau untuk masalah DP, gue lagi kagak bawa duit. Allah. Tapi kalau ada apa-apa, saya nggak ikut campur ya Dan. Ini mah lu mau tenang aja. Ini akan berjalan dia berdua. Bukan Kita apa-apa tenang Dan. aja. Kalau bocor gimana ini? Gua percaya sama dia berdua. Komandan, nah kalau saya gimana? Lu mau tenang aja Mang. Kaku banget kayak linggis ya. Iya. Nah. Lu tenang aja. Pokoknya kaku banget kayak sama baru. gua ini pokoknya rapi. Pokoknya pesen gua, kalau sampai gagal, jangan sekali-sekali nyebut nama gua berdua. Siap. Ya. Iya, ayo. Gua percaya sama lo. Rapi udah itu. Terus kapan nih kita ngerjainnya? Nah, kalau untuk masalah ini ada peribahasa, lebih cepat, lebih baik. Gimana? Ya udah, gua kerjain malam ini ya. Nah, cocok kalau gitu. Tadi gua lihat si Gundik capean tadi dia. Pokoknya lu kerjain malam ini. Pokoknya ingat tanpa jejak. Siap. Udah rapi itu mantap. Itu rapi ya. Ya udah.
berhubung gua udah ketemu sama lu berdua, gua mau ngelanjutin tugas gua. Siap. Sebagai keamanan RT. Iya. Karena ini tugas negara. Iya. Ya. Betul. Ya udah, gua nerusin tugas gua. Ya udah, nanti saya kabarin kabar yang baik buat. Pokoknya gua tunggu kejadiannya. Siap. Besok siang. Udah tenang, siap. Kerjain. Ya. Ayo, Mang. Ayo. Jadi sono lu keliling pada. Iya, itu kan rezeki mah gak ada yang tahu kan. Dapat orderan juga kita. Udah ayo sekarang. Mana? Lah ini tugas kita. Oke, Ayo. Mau duit kagak? Iya, ayo. Ayo. Segera. Kita harus hati-hati. Lu mau melaksanakan tugas ini. Siap, Ketua. Lu jangan gagah banget dah. Orang kita harus hati-hati. Siap, Ketua, siap. Pergerakan kita harus melihat kondisi dan waktu. Oke. Apa yang ada di dalam kita ambil semua. Apa yang dibilang Hansip Sata. Berarti seadanya jadi bareng. Iya, ambil semua. Oke. Siap. Oke. Personal. Belakang atas lihat. Orangnya tidur. Kita mau ngambil apa dulu nih? Ada motor, TV, apa duit dulu? Gas banyak, Mas. Sikat semua. Ambil semua? Iya, bayar duit kita ntar? Iya, oke. Bos, ada salah. Boleh tuh berkaraoke. Aduh, gua bakal balik kencing lagi. Ini lu gasak semua, gua kencing dulu. Aku udah tinggal sendiri ya. Udah, gasak semua. Gue cuma sebentar. Hubungan. Ya. Ini TV kamu jadi berat begini sih. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Allah. Bos. Betul, Bos. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum. Bos. Alhamdulillah, gak ada.
Ya Allah. Bos. Bos. Ya Allah. Begini dia. Ada mati nih. Sarip kemana? Suruh gue gasak kemana? Pergi gue. Pocong!